Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi yang berjudul Filsafat Manusia guna memenuhi tugas mata kuliah Manusia dan Sejarah dosen pengampu Ibu Aurora SPD NPD. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putra Pratama dengan NPM 20140009. Kenalkan, saya Asya Pratiwi dengan NPM 20140001. Baiklah, di sini saya Sekar Ayu Cantika Dewi, NPM 2014-0010. Filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang dari ilmu filsafat yang mencerminkan hakikat dari manusia. Filsafat manusia disebut juga sebagai antropologi filosofis. Filsafat manusia memiliki kedudukan yang sama dengan cabang-cabang filsafat lainnya, seperti etika, epistemologi, kosmologi, dan lainnya. Tetapi filsafat manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa, yang lebih istimewa dari filsafat-filsafat lainnya. Karena semua persoalan filsafat diawali dan diakhiri tentang pertanyaan mengenai esensi ataupun eksistensi dari manusia itu sendiri. Yang merupakan judul utama dari pencerminan filsafat manusia, kalau dilihat dari segi bahasa, manusia juga disebut insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari kata nasya yang mempunyai arti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-runs adalah berarti jinak. Kata insan juga kata insan digunakan untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa, jinak, yang artinya manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru atau yang belum dia kenal. Jadi manusia ini benar-benar mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan atau mampu memiliki interaksi baik dengan hubungan-hubungan antar manusia lainnya. Jadi manusia mempunyai banyak kelebihan seperti berjalan di atas dua kaki, mempunyai wujud yang sempurna, dan dikaruniai kemampuan berpikir. Jika membicarakan berpikir, manusia ini benar-benar konteks berpikirnya ini lebih dari makhluk-makhluk lainnya. Jadi kemampuan berpikir itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, yang menentukan manusia pada hakikat makhluk itu sendiri. Selanjutnya, pengertian filsafat manusia. Filsafat manusia adalah metode pemikiran yang membahas tentang sifat dasar dan hakikat kebenaran yang ada di dunia ini. Filsafat manusia adalah bagian filsafat yang membahas apa arti manusia sendiri secara mendetail. Jadi antropologi filsafat, atau lebih dikenal dengan filsafat manusia, adalah bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia itu sendiri. Objek material filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia, misalnya psikologi dan antropologi atau gejala-gejala manusia. Pada dasarnya ilmu ini bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia. Jadi secara umum dapat dikatakan filsafat manusia tidak membatasi diri pada gejala empiris, bentuk atau gejala apapun tentang manusia, sejauh dipikirkan dan memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional, bisa menjadi bahan kajian filsafat manusia. Jadi metode penelitiannya pun lebih spesifik, misalnya melalui sintesis dan refleksi. Jadi benar-benar disimpulkan dari metode-metode itu, disintesiskan. Jadi sintesis adalah kesimpulan dari berbagai teori, dari berbagai sanggahan ataupun tambahan lainnya. Sintesis dan refleksi bisa dilakukan sejauh gejalanya bisa dipikirkan, dan karena apa yang bisa dipikirkan jauh lebih luas daripada apa yang bisa diamati secara empiris, maka pengetahuan atau informasi tentang gejala manusia di dalam filsafat manusia pada akhirnya jauh lebih ekstensif dan menyeluruh atau intensif, mendalam daripada informasi atau teori yang didapatkan oleh ilmu-ilmu tentang manusia. Hubungan filsafat manusia dengan disiplin ilmu. Ilmu-ilmu pengetahuan tentang manusia berdaya upaya untuk menemukan hukum-hukum perbuatan manusia.
Adapun filsafat mengarahkan penyelidikannya terhadap segi yang lebih mendalam dari manusia. Contohnya ada 3, yaitu sosiologi, psikologi, dan antropologi. Sedangkan pada hubungan ilmu filsafat dan pendidikan, filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, apa saja yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan pendidikan yaitu pengembangan potensi yang ada di dalam diri manusia berdasarkan esensi daripada manusia itu sendiri. Dan hubungan yang ketiga yaitu ada hubungan manusia dengan filsafat. Tahukah Anda kalau manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa? Ciptaan yang paling sempurna dibandingkan dengan malaikat, jin, binatang sekalipun. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang kedudukan filsafat dalam ilmu pendidikan. Nah, jadi filsafat itu dijadikan sebagai dalam ilmu pendidikan sebagai dasar atau pokok dari ilmu dan menjadi satu-satunya bidang manusia untuk mencapai kebenaran dan juga menambah pengetahuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dasarnya dari filsafat, karena ilmu pengetahuan terkadang memiliki masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Kemudian, filsafat juga memberikan dasar bagi ilmu karena dapat merubah cara pandang pada peristiwa di alam semesta. Nah, kemudian filsafat juga memiliki metode di setiap ilmu pengetahuannya. Contohnya menggunakan metode kritis, yaitu dengan cara bertanya, membedakan mana kebenaran dan menolak suatu keyakinan untuk menemukan keyakinan dan kebenaran yang terbaik. Nah, dengan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman pribadi dan pengamatan melalui panca indera. Oke, langsung saja kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Nah, jadi filsafat itu memberikan kesadaran pada naluri menggunakan akal manusia untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, kemudian contohnya dalam corak religius keagamaan seseorang. Nah, filsafat ini pun tidak dapat disamakan atau dijadikan pengganti dari kedudukan agama tersebut. Walaupun filsafat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang telah diajukan dengan pertanyaan yang terbaik menggunakan jawaban yang terbaik pula. Nah, jadi kedudukan agama lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu filsafat. Ilmu agama dapat menjelaskan dari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga menjelaskan tentang ilmu yang diwahyukan atau ilmu yang diturunkan dari Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Baiklah, materi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara dan teman-teman semua. Mudah-mudahan saudara dan teman-teman dapat mengambil materi yang saya sampaikan mengenai filsafat dan manusia. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. Oke, langsung saja kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Nah, jadi filsafat itu memberikan kesadaran pada naluri menggunakan akal manusia untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, kemudian contohnya dalam corak religius keagamaan seseorang. Nah, filsafat ini pun tidak dapat disamakan atau dijadikan pengganti dari kedudukan agama tersebut. Walaupun filsafat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang telah diajukan dengan pertanyaan yang terbaik menggunakan jawaban yang terbaik pula. Nah, jadi
kedudukan agama lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu filsafat. Ilmu agama dapat menjelaskan dari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga menjelaskan tentang ilmu yang diwahyukan atau ilmu yang diturunkan dari Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Baiklah, materi itu saja yang dapat. Sekian video presentasi dari kelompok 2 dengan materi filsafat manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan datang dari kami sendiri, kebenaran datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.